Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo, kita ketemu lagi di Vigor Talk Selingan kali ini. Dan pada kesempatan ini, saya akan membawakan informasi tentang remaja. Ya, di penghujung tahun, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, maka salah satu tantangan untuk menghadapi hari-hari menuju tahun yang baru dengan berbagai tantangan yang baru juga adalah bagaimana kegiatan dengan remaja. Ada hal yang perlu diperhatikan untuk mengenali profil remaja. Yang pertama adalah kita sebaiknya mengetahui jurnal apa yang menjadi pengalaman pada masa kecil remaja-remaja ini. Pada periode 0 sampai dengan 3 tahun. Itu adalah fase penting yang perlu kita kenali. Poin-poin yang perlu dikenali di fase 0-3 tahun pada masa lampau riwayat kehidupan remaja. Yang pertama adalah bagaimana di usia awal kehidupannya itu dia menjalani fase berkenalan dengan pola makan. Apakah masa untuk ASI, kemudian MPASI berlangsung sesuai dengan arahannya. Dengan demikian kita tahu bahwa kemampuan bergerak organ tubuh untuk sekaligus menyiapkan organ bunyi, kemampuan bunyi bahasa terjadi dengan baik. Kedua, selain memperhatikan catatan tentang ASI dan MPASI, apakah ada keluhan, apakah ada catatan kesehatan atau kejanggalan lainnya. Jika tidak, maka kita tidak perlu menandai. Yang kedua adalah pada fase memulai aktivitas gerak. Bayi kecil bergerak itu dengan gerakan yang begitu serunya. Namun semua gerakan itu tidak bisa dikendalikan untuk memasukkan makanan ke mulut atau melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Bayi masih melakukan semua gerakannya itu sebagai bagian dari refleks dan tanpa pengendalian. Nah, perkembangan selanjutnya yang perlu dimiliki adalah gerak dengan tujuan tertentu. Yang pertama perlu dikenali adalah gerakan yang besar. Gerakan mengendalikan kepala, kemudian mengendalikan bahu, lalu mengenali bobot tubuh terhadap adanya gravitasi ya di dunia ini. Jadi sanggup menopang landasan dan mengangkat tubuhnya. Kemudian bisa melakukan aktivitas di mana dia mengangkat salah satu tangannya dan akhirnya berguling atau berputar di landasan atau tempat dia berada. Putar kanan kiri, terlentang menjadi telungkup. Itu adalah catatan-catatan penting yang akan mempengaruhi siapa remaja kita. Karena pengendalian seperti itu sangat berhubungan dengan alat keseimbangan yang terletak di belakang telinga. Semakin optimal fungsi kerja alat keseimbangan dalam interaksi gerakan kepala kita terhadap gravitasi yang mempengaruhi kemampuan kita untuk alert, waspada, maka akan semakin baik perilaku dan kendali emosi dari anak remaja. Kegagalan untuk mengenali perubahan gerakan tubuh, kecekatan, mengamankan tubuh dari tantangan keseimbangan akan mengganggu pola kendali emosi dan perilaku remaja. Remaja yang cekatan, gesit,
memiliki aktivitas fisik dengan aturan dan pola. Misalnya kegiatan olahraga, kegiatan musik, kegiatan tari yang dilakukan dengan keteraturan, bisa tentunya ada variasi, namun tetap melakukan gerakan itu dengan fleksibilitas serta rentang gerak persendian yang optimal. Itu akan menunjukkan kemampuan otak mengendalikan tubuh dan merespon jika ada tantangan bahaya. Nah, yang berikutnya pada anak dan remaja yang perlu kita lihat dari informasi atau catatan masa lampaunya adalah kebiasaan rutinitas hidup. Rutinitas mulai dari kebiasaan bangun pagi pada waktunya, kemudian jam untuk asupan, makan, yang bukan menunggu lapar, tapi punya keteraturan waktu, sampai waktu untuk mengelola kegiatan keseharian pada jam yang berdekatan atau hampir sama setiap harinya, yang berarti memiliki kemampuan penataan memori dan prioritas yang baik. Kalau tidak memiliki kemampuan untuk menata prioritas, maka akan punya kecenderungan mengikuti gejolak emosional. Dan pembiasaan mengikuti gejolak emosional akan mengganggu indikator untuk merasa nyaman. Rasa nyaman akan selalu dipenuhi lewat suka dan mengalami penolakan dengan tidak suka. Nah, profil remaja dengan kondisi ketidak ada teraturan pada jam siklus hidupnya dengan rutinitas dan beberapa kebiasaan hidup basic, membersihkan diri, menata perlengkapan pribadi, menyiapkan dan membersihkan hasil aktivitasnya, maka dengan sendirinya remaja berarti sudah mengalami banyak sekali bantuan yang mempengaruhi ketajaman fungsi eksekutifnya untuk sanggup memutuskan, memilih sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Kegagalan kita untuk mendampingi remaja menuju persiapan kehidupan mandiri yang dapat dipertanggungjawabkan adalah jika remaja tidak sanggup mempersiapkan diri membentuk keamanan, keseimbangan dalam pola geraknya, serta tidak mampu menemukan kenyamanan dalam perbedaan, di mana selalu akan berusaha memenuhi keinginannya secara emosional. Rekan-rekan sahabat Vigor, jika remaja memiliki perbedaan dalam catatan antara 0,3 tahun, 3,8 tahun dari apa yang tadi disampaikan poin-poinnya, maka pada fase 8-12 tahun, di saat otak mulai dipersiapkan dari mekanisme pembentukan hormon sekunder, hormon reproduksi, maka akan terjadi kembali fase gejolak emosi yang akan menguasai cara berpikir. Nah, jika di fase bawah 8 tahun terjadi pengendalian, maka di fase selanjutnya gejolak itu memiliki acuan yang cukup. Namun, jika di bawah 8 tahun tidak memiliki keteraturan, tidak memiliki kesanggupan untuk sabar, tunda, tunggu, tata, kelola, ya, maka gejolak di sini tidak memiliki acuan. Akibatnya terjadilah fase di mana remaja punya kesulitan untuk menyenangkan dirinya, menikmati dirinya, dan membangun interaksi positif dengan lingkungan di luar dirinya. Pada anak-anak dengan kesulitan untuk mengingat sesuatu atau gangguan memori, kita juga perlu mengenali perubahan dari kebiasaan atau
kualitas tidurnya. Semua itu saling terhubung. Jadi bukan berarti kegagalan pada remaja untuk belajar, mengendalikan emosi, ketidaksanggupan untuk berperilaku dengan baik dan berinteraksi dengan dunia sekitar adalah kondisi karena mendadak datangnya satu penyakit atau gangguan. Semua itu bisa terjadi justru karena rapuhnya fase 0-8 tahun. Bagaimana kita menata kembali? Salah satu cara yang terbaik untuk menata kembali adalah kebersamaan yang menyadari kekurangan dari fase sebelumnya dan kesiapan untuk bersama-sama membangun fase berikutnya. Kenapa harus bersama-sama? Karena remaja sudah banyak memiliki tantangan distraksi, tawaran dari sekitarnya yang akan membangun kenyamanan berlebihan, apalagi dengan banyak bantuan yang selalu disediakan. Kebutuhan remaja sama dengan kebutuhan anak, waktu untuk mengenali, mempersiapkan diri, dan merespon. Jika orang di sekitarnya terlalu banyak mengambil alih fase persiapan, fase keputusan, dan fase pelaksanaan kegiatan, dengan sendirinya anak dan remaja memiliki kelemahan pada perkembangan kematangan fungsi otaknya. Jadi sampai dengan usia 18-20 tahun, fase remaja yang merupakan bagian di mana mungkin Anda akan kenal dengan istilah under construction dalam pembangunan. Ya, itu adalah fase-fase akhir pembangunan untuk menghasilkan manusia yang punya kesanggupan berpikir kritis, tangguh, dan juga mampu mengambil pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana, berbasiskan pengetahuan religi serta pengetahuan sains ataupun pengetahuan peradaban dari proses pembelajaran yang dilaluinya. Nah, sekali lagi pertanyaannya harus diberikan bantuan bagaimana mempersiapkan fase berikutnya untuk remaja. Satu hal lain yang boleh diberikan adalah dengan menata kembali siklus hidupnya. Sepakati remaja untuk mendapatkan waktu yang cukup untuk istirahat berkualitas serta asupan berkualitas. Jangan lupakan kecukupan cairan. Dengan remaja memperhatikan hal tersebut, maka dia akan bisa menata dirinya kembali, ditambah bantuan untuk memperkuat memorinya. Langkah untuk membantu memperkuat memori adalah dengan cara memperhatikan detak jantung, menyamakan ritme jantung, dan ini bisa dilakukan melalui musik. Hal lain yang juga akan membantu adalah dengan berkonsultasi pada tenaga ahli untuk mendapatkan bantuan sinkronisasi gelombang otak. Dengan pemetaan fungsi otak melalui gelombangnya dan kemudian menjalani sinkronisasinya, maka besar kemungkinan remaja akan mendapatkan persiapan yang lebih baik untuk penataan kembali. Nah, pada fase-fase tersebut, jangan lupa untuk selalu melakukan tantangan penguji coba pada remaja untuk melihat kemampuannya dan meningkatkan skala kemampuan tersebut. Rekan-rekan Vigor, kita sangat mengharapkan bahwa remaja-remaja kita akan menjadi remaja-remaja yang bisa mempersiapkan diri menghadapi dunia teknologi dan kemajuan zaman ke depan dengan berbagai percepatan yang luar biasa dan dinamika varian pilihan yang juga semakin banyak. Kemampuan mempertanggungjawabkan, mendapatkan argumen, rajin mencari informasi yang dimanfaatkan untuk diolah sebagai bahan pertimbangan, bukan debat kusir. Nah, mari kita membantu mempersiapkan remaja kita, termasuk salah satunya adalah dengan menggunakan aktivitas entertainment. Jadi,
Selain bergembira dan menghibur diri bersama-sama, jika remaja-remaja ini menyenangi jenis-jenis game tertentu dalam jaringan ataupun luar jaringan, maka ada baiknya untuk kita berinteraksi dan membawa keluar mereka dari dunia fantasi. Ajak remaja itu untuk mencari analogi, belajar untuk mencoba mencocokkan pengalaman-pengalaman fantasinya dengan masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, korelasi antara fantasi menuju realitas akan terbangun. Nah, korelasi yang terbangun ini kan menjaga kemampuan berpikirnya pada tahapan imajinasi atau kesanggupan membayangkan 3, 4, 5 dimensi dari situasi di sekitar. Jika seorang remaja sanggup mengatasi masalah dari mempertimbangkan, memikirkan prediksi serta asumsi atau hipotesa yang memiliki argumen dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau melakukan proses trial dengan rentang waktu tertentu dan bersama-sama terus menggali, menghindari kondisi ekstrim. Aman, itu kata kuncinya. Dengan demikian kita sudah mengantarkan remaja mempersiapkan diri untuk mengatasi emosinya, sanggup keluar, mengubah dirinya, dan mendapatkan motivasi internal. Dari sana diharapkan sekali remaja-remaja kita kemudian sanggup menghadapi apapun yang ada di sekitarnya dengan satu catatan penting. Selalu menemukan data, fakta, informasi dari peristiwa dan pengalaman apapun. Semangat buat Anda semua, rekan-rekan sahabat Vigor. Semoga kita juga bisa mendampingi remaja kita dengan profil otak yang optimal sesuai kematangan dengan perkembangan usianya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.